Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alaihi afdhalus salah wa atammat taslim, thumma nusalli wa nusallim ala ahlihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di malam yang berbahagia ini alhamdulillah kembali kita duduk bersama untuk sama-sama mendengarkan wasiat-wasiat dari Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita dengarkan membuat hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi bening ya insyaallah ta'ala. Berkaitan dengan pembahasan kita tadi malam, kita membahas tentang niat. Dan ketahuilah bahwasanya niat ini adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama kita terkait hadis yang sudah sama-sama mungkin kita dengar dan kita hafal. Innamal a'malu binniyat, itu sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Dan kita nanti tentunya akan mati dan dibangkitkan dengan niat kita masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang mati melainkan dia akan dibangkitkan dalam keadaan ketika dia meninggal niatnya bagaimana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghzu fi'amun minan nasi al-Ka'bah. Nanti ada orang yang menyerang, menghancurkan Ka'bah. Dulu di zaman sebelum Rasulullah diutus, Ka'bah pernah diserang oleh Abraha dan pasukannya. Lalu Allah kirimkan pasukan ababil dan menghancurkan semua mereka. Dan juga nanti di akhir zaman Ka'bah mulai nanti juga dirusak. Kapan itu? Nanti lama setelah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ka'bah itu nanti akan dihancurkan lagi setelah peristiwa Ya'juj Ma'juj. Kapan Ustaz? Masih lama. Karena nanti ada urutannya. Setelah muncul Imam Mahdi, baru turun Dajjal, baru setelah itu Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu muncul Ya'juj Ma'juj. Baru setelah itu lama orang-orang yang beriman pada saat itu masih melaksanakan tawaf di masa setelah Ya'juj Ma'juj. Baru nanti ada seorang laki-laki dari Ethiopia, Afrika, Habasyah. Dia ini kurus krempeng, orang Maluku bilang. Orang Jawa nggak paham krempeng itu apa? Hah? Paham juga? Paham ya? Betis kakinya kurus, panjang, hitam. Dia yang nanti akan menghancurkan Ka'bah. Dengan pasukannya dia akan lihat sendiri itu Ka'bah dihancurkan.
Dan selesai sudah, nggak ada lagi orang mau tawaf. Dan saat itu sudah mau kiamat sudah. Habis lagi orang yang beriman sudah. Nanti Allah hancurkan semua manusia, Allah binasakan dunia ini, baru kemudian wa yub'atsuna ala niyatihim. Nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dengan niat-niat mereka masing-masing. Jadi gara-gara orang ini yang menghancurkan Ka'bah, Allah murka sama manusia saat itu, lalu Allah hancurkan mereka semuanya. Ada yang niatnya benar, ada yang tidak, ada orang yang tinggal di pasar, ada orang yang tinggal di kebun, ada orang, pokoknya macam-macam. Semuanya dibinasakan dan nanti akan dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing. Baik. Inilah bicara tentang niat. Dari mulai kita bergerak, beraktivitas, semuanya ada niatnya. Mau urusan dunia kita pasti ada niatnya. Apalagi urusan ibadah. Urusan-urusan yang mubah-mubah saja itu ada niatnya. Ya. Antum hari ini atau besok pagi dan niat besok mau ke Tugu Raci, ada yang mau eksplorasi, ada yang ke Kencana, ada yang kerjanya apa, pokoknya itu sudah ada niatnya. Sama juga dengan nanti ibadah. Antum hari tadi ini sholat isya udah niat belum? Kalau nggak ada niatnya nggak sah itu sholatnya. Harus ada niat. Nggak ada niat nggak sah. Misalnya antum sholat, ya, sholat, masuk ke masjid sholat. Setelah sholat ditanya, mas tadi lagi ngapain? Ya biasa olahraga. Niatnya apa? Enggak, pokoknya turun naik aja. Itu enggak ada pahala itu. Maka semua yang kita lakukan itu pasti ada niatnya. Kalau antum niatkan ya cuma turun naik ya gitu-gitu aja, nggak ada pahalanya. Tapi kalau diniatkan memang untuk sholat, pasti ada pahalanya. Niatnya kepada siapa? Yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya disinilah kemudian para ulama tadi malam kita sudah sampaikan ucapan-ucapan mereka. Mereka mengatakan ta'allamun niyyah fa innahu ablaghu minal amal. Kata ulama Yahya bin Abi Katsir itu ya, kata dia, belajarlah niat karena niat itu lebih dalam, lebih berat daripada amalnya itu. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang tadi malam. Saya sudah sampaikan tadi malam juga apa itu niat. Ya, niat adalah, masih ingat? Hah? Masih ingat gak? Niat itu apa? Ikhlas. Niat itu adalah apa? Ikhlas itu sendiri. Jadi niat sama dengan ikhlas. Sama kayak Nabi bilang, haji adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Haji sama dengan Arafah. Nggak ada Arafah, nggak ada haji. Berarti nggak ada ikhlas, nggak ada niat. Jadi niat adalah ikhlas. Yang bilang ini Nabi ya, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Sama juga para ulama bilang niat adalah ikhlas. Karena puncak dari niat yang kita niatkan itu adalah keikhlasan. Baru akan bernilai pahala. Diganjar seberapa banyak pahalanya itu juga tergantung kualitas ikhlasnya. Karena ada orang misalnya ya, ini contoh kualitas ikhlas itu beda-beda bertingkat-tingkat. Ada orang sholat.
ketika dia dari rumah ikhlas, ya, sampai di masjid melihat ada kakak iparnya, dia mulai riya, dia mulai terkuras tuh. Tapi di tengah jalan dia pas sholat Allahu Akbar, dia ingat Allah, ikhlas lagi. Dia niatkan karena Allah, ingat Allah. Memang seperti itu gejolak atau apa ya? Turun naiknya keikhlasan kita. Turun naiknya apa? Fluktuatif ya. Kadang naik, kadang turun. Frekuensi. Itu dia bahasanya. Frekuensi itu apa? Ya model kayak gitulah. Frekuensi niat kita itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, udah mau di atas, mau turun lagi setengah. Kayak gitu. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, apabila misalnya ada seseorang beribadah sholat misalnya, di tengah jalan riya dia, atau sum'ah, mau pengen pamer, maka dia harus ingat Allah dan dia pertahankan. Jangan sampai dia mau niat karena manusia. Dia harus, ya Allah, lillah, ini ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari situ dia pertahankan sampai setelah sholatnya, setelah ibadahnya itu harus dipertahankan. Maka mempertahankan niat itu dari mulai sebelum, sedang, dan setelah. Ya, sebelum ibadah, sedang ibadah, dan setelah ibadah tetap dipertahankan niatnya. Ustaz, setelah juga Ustaz, ini sudah selesai. Iya. Antum kalau misalnya umroh, haji, ya kan? Umroh atau haji biasanya udah 5 tahun yang lalu. Udah selesai. Tapi kadang-kadang antum nggak pengen pamer dan sudah antum tutup itu lembaran itu. Sudah selesai. Tapi kadang-kadang kalau ada teman yang mau ngajak ngobrol gitu ya, kita cerita tentang masa-masa umroh, masa-masa haji. Oh iya, anak dulu, masya Allah di sini. Itu hati-hati, ya, hati-hati. Kita cerita-cerita kayak gitu tuh. Kadang-kadang, oh iya, berarti dia juga udah haji. Kalau ada sampai niat kayak gitu, itu harus ditekan. Naudzubillah, ya, astagfirullah. Langsung segera istighfar, astagfirullah. Ya, minta pertolongan, minta ampun kepada Allah. Berhenti di situ, nggak boleh dilanjutin lagi. Karena memang setan itu selalu mengganggu niat kita. Maka ketika dia datang mengganggu, stop dengan istighfar, astagfirullah. Berhenti sudah. Kalau memang ada orang yang pengen tahu misalnya perjalanan haji kita atau umroh kita bagaimana suasana umroh, apalagi misalnya umroh di masa pandemi sekarang, kita harus cerita kepada orang, ya nggak ada masalah, tapi tetap jaga niat. Bukan berarti kita nggak boleh cerita-cerita, boleh aja. Namun hati kita ini kan kadang dipermainkan sama syaitan, digoda pengen, rasanya kalau antum nggak cerita, nggak pengen pamerkan itu gimana gitu. Tapi kalau kita renungkan, apa untungnya kalau cuma sekedar cerita, kalau cuma sekedar pengen memperdengarkan, apa untungnya? Nggak dapat apa-apa. Rugi, uang rugi, waktu rugi, tenaga rugi, harta, ya. Kemudian pahalanya selesai, hilang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita semuanya yang sudah lalu-lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita cuma berharap itu, ya Allah. Kita banyak diganggu, digoda oleh syaitan, iblis. Mudah-mudahan Allah mengutuknya, ya, menjauhkan kita dari bisikan-bisikannya. Baik, penting kita belajar niat karena ini adalah berkaitan dengan pahala dan tidaknya, dan tentunya pahala itu menentukan kita ini benar-benar ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala atau tidak.
Kemarin kita sudah sampaikan 4 poin keterkaitan antara niat dengan apa? Antara niat dengan amal. Ada amal baik, diniatkan baik, maka itu pahala. Ada amal buruk, niat buruk, maka itu dosa. Ya. Sudah buruk, niatnya buruk lagi. Amal buruk niatnya buruk. Seperti apa kemarin kita contohkan, kalau amal soleh, ibadah niatnya baik, niatnya ikhlas, ya itu jelas. Sholat apa saja ya, ibadah niatnya ikhlas. Terus amal buruk niatnya buruk. Misalnya dengki, ya, hasad. Ini amal buruk dan memang niatnya memang buruk. Ini adalah perbuatan yang sudah buruk dan berniat buruk, maka dosa semuanya. Ya, enggak ada kebaikannya sama sekali di situ. Kemudian yang ketiga, amal baik niatnya buruk. Amal baik niatnya buruk, yaitu kemarin kita sudah bahas itu riya, sum'ah. Kemudian sekarang amal buruk niatnya baik. Yang keempat kemarin sudah kita sebutkan, amal buruk niatnya baik. Mencuri niatnya mau sedekah karena Allah misalnya, maka ini tidak ada pahalanya. Ya, justru dosanya di awal dia berbuat maksiat, mencuri, walaupun niatnya mau sedekah, tapi karena dari dasar yang buruk, maka tidak boleh. Sama juga misalnya, contoh, kita ingin merubah pemerintah yang zalim misalnya, ingin memperbaiki pemerintah kita yang zalim, tapi caranya salah, niatnya baik, ya, niatnya baik tapi perbuatannya salah. Contohnya kudeta, memberontak, demonstrasi. Demo bagus apa enggak? Demonstrasi menurut antum bagus? Pak Yasir, demonstrasi baik apa buruk? Tergantung konteksnya. Pokoknya demonstrasinya contohnya gini, dia caci maki DPR, presiden, ya, anjing lah atau babi lah, atau dia bilang presiden zalim, presiden korupsi misalnya. Boleh nggak? Ada yang membolehkan di sini? Ada yang setuju ini baik? Naluri kita pasti akan mengatakan itu tidak baik. Walaupun konstitusi negara kita membolehkan, tapi secara hukum Islam tidak membolehkan karena memang tidak baik. Karena memang tidak baik. Antum kalau jadi presiden, lalu ada orang yang teriak-teriak di bawah, dasar zalim, ya, dasar
koruptor. Antum emosi tidak? Emosi, marah. Rakyat antum marah-marah. Antum sudah susah payah di atas, capek mikirin rakyat. Karena rakyat ini macam-macam otaknya. Wataknya beda-beda. Jadi kalau mau disamakan ya susah. Islam mengatur masalah ini. Pemimpin tidak boleh dihina. Walaupun dia zalim. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu fala yubdihi alaniyah. Fa innahu man kharaja an amirihi shibran mata famaitatu maitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat pemimpinnya zalim, dia tidak senang. Pokoknya tidak senang dari sikapnya, dari perbuatannya, dari kebijakannya zalim. Dia tidak senang dengan presiden itu. Maka jangan sampai dia keluar satu jengkal saja, tidak boleh. Kalau dia keluar dan memberontak maksudnya. Keluar maksudnya di sini memberontak, tidak setuju lalu dia berontak. Dia sudah tidak taat lagi sama pemerintahnya dalam hal-hal yang baik. Nyuruh patuhi aturan, dia tidak patuh. Maka kalau dia keluar dari aturan ini dan dia mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Dia mati bermaksiat. Bukan kafir ya, tapi mati dalam keadaan bermaksiat. Maka seorang pemimpin tidak boleh dikudeta. Bahkan dalam hadis Rasulullah bilang, "Man ahana sultan ahanahullah." Siapa yang menghina pemimpin, Allah akan hinakan dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Siapa yang menghina pemimpin, apalagi sekarang media, di media sosial dicaci, dimaki, direndahkan, nggak boleh. Islam tidak seperti itu. Solusi yang ditawarkan oleh Nabi, kata Rasulullah, "Innahu satakunu ba'di atharatun," dalam hadis riwayat Imam Muslim juga. "Wa umurun tunkirunaha." Nanti kalian akan temukan pemimpin-pemimpin yang zalim mementingkan dirinya sendiri. Ya, zalim mementingkan diri sendiri ya, pokoknya korupsi, nepotisme, macam-macam. Kebijakannya atau perbuatannya itu terlihat zalim sekali. Maka kata para sahabat kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, fama tusina fama ta'muruna in adrakana dzalik." Ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan buat kami kalau itu terjadi menimpa kita? Maka Rasulullah mengatakan, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum." Kalian taati pemimpin kalian selama itu yang ma'ruf, dan kalian berdoa minta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Haknya kalian itu mintanya kepada Allah, bukan tuntutnya pada presiden. Makanya disinilah kemudian semua urusan kita itu seharusnya mintanya kepada Allah. Allah kok yang akan menggerakkan hatinya pemimpin itu jadi baik. Sebenarnya bukan pemimpinnya saja yang salah, tapi rakyatnya yang harus diperbaiki. Ya, makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami angkat sebagian pemimpin yang zalim karena rakyatnya yang zalim. Jadi sebenarnya timbal balik. Kalau kalian zalim ya pemimpinnya zalim. Tapi kalau kalian baik akan baik juga pemimpin kalian. Ustaz, kita ini udah baik. Iya, tapi kebanyakan di luar sana kan rakyatnya lebih banyak yang tidak baik daripada kita. Insya Allah yang di sini baik-baik semuanya. Amin. Tapi di luar sana kan ada yang nggak kenal masjid 5 waktu, ya sholat 5 waktu saja enggak, apalagi semangatnya teriak-teriak khilafah, khilafah. Mana khilafahnya? Ente sholat 5 waktu saja enggak benar, masa mau khilafah? Rasulullah pertama diutus mendakwakan tauhid, mengumpulkan orang untuk beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah semata, bukan urus khilafah. Dia bentuk akidah imannya mereka dulu, ibadah kepada Allah, baru dia diberikan
khilafah. Mereka bebas memimpin siapa saja. Kalau sudah semuanya baik, mudah diatur. Pemimpinnya baik, umatnya juga baik. Tapi kalau semuanya tidak baik, mau langsung ucuk-ucuk naik pemimpin yang adil, yang baik, ya nggak mungkin lah. Nggak akan mungkin sampai hari kiamat. Dalam surat An-Nur ayat 55 itu bisa juga dilihat bagaimana konsep kepemimpinan ini. Kalau kita mau cari pemimpin yang baik, yang adil, yang takwa kepada Allah, lihat surat An-Nur ayat 55. Di situ Allah sebutkan tentang konsep kepemimpinan. Syaratnya cuman 2, tidak boleh syirik dan hanya beribadah kepada Allah. Bayangkan, kepemimpinan diatur dikaitkan dengan tauhid. Ya'budunani wa la yusyriku bihi syai'ah. Mereka hanya menyembah kepadaku dan tidak boleh syirik. Coba, kalau hari ini negara kita masih mendukung kayak seperti sedekah laut ya atau sedekah bumi, ini kesyirikan, bukan kebudayaan, bukan kearifan lokal. Ini kesyirikan. Ya, tapi seperti itulah. Ini kalau dibiarkan sudah. Biarkan sudah pemimpin kita seperti itu. Kita yang penting sampaikan yang benar itu seperti apa. Enggak terima ya sudah. Dia yang tanggung nanti urusannya di hari kiamat. Ya. Jadi bukan kearifan lokal. Islam kita ini cuma satu dari sana, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa Islam kita ini kan masuk di sini dari jasanya orang Arab yang bawa ke sini. Ya seharusnya lah Islam dari Arab. Bukan masa ada Islam Indonesia emang punya syariat sendiri, sholatnya modelnya sendiri. Ya, nggak bisa. Islam itu cuma satu. Jalannya Rasulullah dan para sahabat, nggak ada yang lain. Jadi kalau dakwanya tauhid, ya tauhid. Coba ada yang buka surat An-Nur ayat 55. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Cuman 2 syarat. Allah janjikan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh apa? Khilafah. Kepemimpinan, pemimpin yang soleh. Setelah terjadi kekacauan, mereka tidak punya pemimpin, Allah kasih pemimpin. Sebagaimana dulu, sebelum itu tidak aman, tidak terkendali. Arab Quraisy itu dulu tidak terkendali. Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Dia menguasai kota Mekah dan Madinah, bahkan dunia. Allah kasih, syaratnya apa? Iman, amal soleh. Beribadah hanya kepada Allah. Bayangkan coba, dulu kalau kita lihat peradabannya di zaman Rasulullah, orang Romawi itu udah maju-maju. Persia itu besar-besar. Ketika dakwah Nabi SAW cuma tauhid, amal soleh, ibadah kepada Allah. Mereka nggak punya persenjataan yang canggih. Pasukan pun mungkin kalau dilihat sedikit, lebih sedikit. Bayangkan perang Badar, 300 lawan 1000. Rasulullah yang menang. Ya. Ketika perang Khandaq, Rasulullah 3000, mereka 10.000. Rasulullah yang menang. Dan banyak peperangan-peperangan, jumlahnya sedikit, tapi mereka menang. Karena kualitas iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi tadi, kenapa kok saya masuk ke sini? Jadi, contohnya misalnya ada orang yang pengen merubah presiden kita, kepemimpinan kita. Niatnya baik, benar, bagus, pengen rubah, tapi cara yang ditempuh salah. Dengan cara apa? Memberontak, demonstrasi. Terus gimana Ustaz? Nasihat. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, ya, man kana indahu nasihatun dzis inda sultanin jair falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi. Ada apabila kalian punya satu nasihat yang ingin disampaikan kepada pemimpin, datangi dia berduaan dan kasih nasihat. Nggak boleh dibeberkan di depan umum, di bundaran HI, di Monas, di mana lagi? Nggak boleh teriak-teriak kayak gitu. Caranya adalah datangi mereka,
dan kasih masukan, kasih nasihat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima nggak boleh juga ribut. Sudah disampaikan. Nah, maka niat yang baik tapi caranya salah ini tidak bisa dijadikan sebagai amal soleh. Justru tidak ada pahalanya di sini. Ya, itu adalah kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang kelima, amalul khair ma'al ghaflah au adamul wa'i. Amal baik tapi tidak diniatkan. Amal baik tapi tidak ada niat. Kayak tadi, orang sholat tapi dia cuman pangpung-pangpung, Ustaz, Mas ngapain? Enggak, pokoknya turun naik aja, olahraga. Ya. Terus ada orang yang wudu nih, gerakannya gerakan wudu dari awal sampai akhir. Ngapain Mas? Ya segar-segar aja. Enggak ada pahalanya. Padahal amalnya amal baik. Ya, sama juga semua amalan. Puasa. Dia puasa pokoknya ya pengen tidak makan aja. Ya nggak ada pahalanya. Ya, nggak ada pahalanya. Ustaz baca Al-Quran tapi tidak diniatin, ya pengen cuman menguji suara saja. Atau pengen menguji makhraj saja. Itu nggak ada pahalanya tuh. Makanya harus ada niat. Bacanya untuk siapa? Lillahi ta'ala. Harus ada niat lillah. Paham ya? Ini pentingnya niat. Harus dihadirkan niat. Nah, menghadirkan niat, nah ini akan saya sampaikan. Menghadirkan niat tidak harus melafadzkan niat. Beda ini perkaranya. Menghadirkan niat dalam hati bukan berarti melafadzkan niat. Kalau untuk urusan melafadzkan niat, para ulama sepakat tidak ada yang namanya melafadzkan niat. Imam-imam yang 4, mau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada yang namanya melafadzkan niat. Mereka ini. Cuman ada ulama Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ya. Pengikutnya Imam Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Mereka membolehkan, mengatakan disunahkannya melafadzkan niat. Jadi setiap amal itu ada lafadznya. Makanya mereka kesulitan, setiap ada amal ada niatnya yang dilafadzkan. Banyak amalan itu harus ada niatnya. Padahal tidak ada dari Nabi kayak gitu. Maka kalau kita mau ibadah, niat saja dari awal kita sudah niat nih, ana mau sholat tahajud. Sama kayak misalnya antum pergi ke Tugu Raci tadi, niatnya sudah ada kan, ana mau ke Tugu Raci, gak mungkin mau ke Kencana. Jalannya beda, satu kiri satu kanan. Jadi harus ada niat. Ana mau potong pisang, udah dari rumah nih niatnya potong pisang. Ya, datang ke sana memang mau potong pisang. Gak mungkin antum mau gali emas. Memang niatnya motong pisang. Jadi harus ada niat dari awal. Semua ibadah. Dan menghadirkan niat sekali lagi tidak harus berarti melafadzkan niat. Dan melafadzkan niat Nabi tidak pernah mengajarkan. Makanya imam yang 4, Abu Hanifah yang meninggal tahun 150, Imam Malik 179, Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad 241, semua mereka ini tidak ada yang mengatakan bolehnya atau disunahkannya melafadzkan niat. Enggak ada. Kalau kita mau buka di kitab mereka, enggak ada. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, saya sendiri bahas kitab Al-Um di Ternate, enggak ada kayak gitu. Jadi enggak ada. Kalau ada yang nanya, Ustaz gimana niatnya? Ya niat dalam hati. Mau ibadah apa? Ya sudah niatkan. Untuk siapa? Untuk Allah. Allah tahu apa yang ada dalam niat. Hati kecil kita itu sudah Allah tahu. Kemudian poin yang keenam, amalus syarr ma'al ghaflah. Niat suatu bahaya tapi tidak diniatkan. Satu perbuatan yang berbahaya tapi tidak diniatkan. Misalnya ada orang gila atau anak kecil, ya dia mukul atau dia misalnya mereka main, anak kecil misalnya main sama temannya, pokoknya main dipukul anak
yang lain, anak atau temannya yang lain, kepalanya misalnya pecah. Ini tidak dihukum anak kecil ini. Ya. Atau orang gila, atau orang yang mabuk. Ini yang seperti ini tidak dihukum karena memang dia tidak berniat, walaupun perbuatan ini berbahaya. Kalau orang gila nusuk ustadz, kalau memang dia gila beneran, gak mungkin dia menusuk, pasti bukan orang gila. Ya, kemudian yang ketujuh, saya singkat, amalul mubahat tabi li niyatil khair. Perbuatan yang boleh-boleh saja tapi niatnya baik. Perbuatan yang boleh-boleh saja tapi niatnya baik, misalnya makan. Itu boleh-boleh saja. Orang nikah itu boleh. Hubungan suami istri itu yang hubungannya dengan perkara-perkara yang mubah. Makan, tapi dia niatkan supaya nanti saya kuat beribadah, saya kuat untuk qiyamul lail, saya makan. Nah, itu dapat pahala. Atau misalnya dia hubungan suami istri untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina. Nah, itu baru pahala. Padahal hubungan suami istri itu perkara mubah. Nggak ada hubungannya dengan ibadah, tapi karena dia niatkan memang untuk menyelamatkan kehormatan dia dari perbuatan zina, maka dia berpahala. Makanya Rasulullah bilang, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Berhubungannya suami istri itu ada sedekah. Jadi setiap hubungan pahala. Semakin banyak istri, pahala juga lebih banyak. Baik. Yang kedelapan, amalul mubah tabi. Saya minta waktu 3 menit ya sampai 10. Amalul mubah tabi li niyati syarr. Perbuatan baik tapi niatnya buruk. Perbuatan mubah tapi niatnya buruk. Misalnya orang pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi itu minyak wangi-wangi nih. Itu sebenarnya perkara yang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi niatnya pengen mau menggoda seorang wanita. Dosa. Ya. Menggoda perempuan misalnya, ini dosa. Antum pakai baju pengen keren-keren mau pamer kepada siapa? Baju ini pakai baju kan perkara-perkara mubah. Maksudnya baju warna apa? Tapi antum pilih baju yang memang mungkin untuk menarik perhatian wanita, untuk memfitnah wanita. Itu nggak boleh. Sama juga dengan seorang wanita. Misalnya dia pakai pakaian yang memang hukumnya mubah, dia pakai baju yang penting nutup aurat, tapi dia pakai baju yang sebenarnya ini mengundang fitnah syahwat kepada laki-laki yang terlalu banyak hiasannya. Nah, ini bahaya. Makanya pakai baju itu niatnya apa? Nutup aurat atau ngapain? Ya. Kalau nutup aurat insya Allah pahala, tapi kalau pengen mau nggoda lawan jenis bisa dosa. Nah, kemudian yang ke-9, amal mubah mal ghaflah. Perbuatan mubah tapi tidak ada niat. Misalnya orang makan, minum, tidur, nggak ada niat sama sekali, ya nggak ada pahala. Tapi kalau tadi dia niatkan untuk musim mau kuat ibadah, dia tidur pengen nanti malam dia mau tahajud, maka insya Allah itu pahala. Yang ke-10, dan ini insya Allah yang terakhir, sebelum terakhir, yang 10, niatul khair lati lam yatbauha amal. Niatnya baik tapi dia tidak berbuat. Niatnya sudah baik namun belum berbuat. Pahala atau tidak? Pahala. Sudah niat baik nih tapi belum bisa. Ana nih bentar lagi mau sedekah ke ini. Sudah ada niat tapi dia belum sempat lakukan, pahala. Atau misalnya habis isya malam nanti anak qiyamul lail mau bangun tahajud, ketiduran, pahala. Jadi niat dulu. Ustaz, anak niatnya mau umroh nih. Iya, tapi pandemi, ya terus sampai nggak umroh, meninggal, sudah pahala. Jadi kalau kita di sini kebiasaannya, dia udah punya niat mau haji, niat aja nggak mau, niat saja nggak berani, dia takut. Orang-orang kami di sini, orang-orang tua di sini, dia kalau mau haji itu memang sudah harus benar-benar siap. Jadi kalau cuma sekedar niat, belum berangkat, nggak boleh berniat dulu. Padahal niat saja itu pahala. Sudah Allah catat. Kalau tidak terlaksana sudah 1 kebaikan. Kalau terlaksana 10 kebalikannya. Niat buruk belum diamalkan. Dosa enggak? Tidak, justru berpahala. Niat buruk tapi tidak diamalkan. Mau nyuri tapi dibatalin, pahala.
Mau zina tapi dibatalin, pahala. 1 pahala sempurna. Kalau dia ngamalin benar terbukti, baru 1 dosa. Itulah Islam kita. Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, innallaha katabal hasanati was sayyi'at faman amila hamma bi hasanatin fayamaluha falahu asyrutu hasanah. Ini hadisnya panjang tentang balasan bagi orang yang berniat dia mengamalkan dapat pahala 10 dan tidak mengamalkan dia dapat 1 pahala. Dan kalau ada orang berniat buruk, dia meniatkan berbuat amal jahat, perbuatan jahat, dan dia melakukannya, dia dapat 1 dosa. Dan kalau dia batalkan, tidak mengamalkannya, dia dapat 1 kebaikan pahala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas, diterima ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.